Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat profesional, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu program terbaik dari Invis Coach, yaitu program The Influential Leader. Program The Influential Leader adalah program yang difokuskan untuk meningkatkan efektivitas dan pengaruh seorang pemimpin. Sahabat sekalian, ketika kita menjadi seorang pemimpin, itu tidak otomatis kita langsung memiliki daya pengaruh. Dibutuhkan prinsip-prinsip mendasar untuk memiliki pengaruh di hadapan tim kita. Kita tidak bisa hanya mengandalkan jabatan di dalam memengaruhi tim kita, agar mereka bekerja sesuai dengan harapan kita. Karena itu program The Influential Leader akan menjadi guidance bagi banyak pemimpin, bagaimana mereka bisa meningkatkan daya pengaruh mereka secara bertahap, ya, level per level, sehingga mereka bisa memiliki sebuah pengaruh yang sangat kuat di hadapan timnya. Sahabat profesional, program The Influential Leader adalah program yang membahas ada 10 prinsip fundamental di dalam kepemimpinan, yang semua prinsip ini adalah esensial sekali ya untuk meningkatkan pengaruh kita sebagai seorang pemimpin. Prinsip pertama yang akan dibahas dalam program ini adalah prinsip teks inisiatif. Hampir sebagian besar pemimpin berpengaruh mengandalkan kekuatan inisiatif untuk membangun pengaruh dan kredibilitasnya. Nah, ketika kita mampu menghadirkan inisiatif yang baik di dalam kepemimpinan kita, maka kita akan mendapatkan poin di situ. Berarti kita kompeten, berarti kita punya kredibilitas untuk melakukan terbaik sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Kemudian yang kedua, di dalam program ini kita akan membahas prinsip share vision, yaitu bagaimana seorang pemimpin mengembangkan sebuah visi bersama yang kuat di dalam organisasi ataupun di dalam timnya, kemudian menginspirasi timnya untuk bersama-sama berjuang meraih visi tersebut. Ketika seorang pemimpin tidak memiliki visi yang jelas dan kuat, maka timnya juga tentu akan sulit dimotivasi. Kenapa? Karena mereka tidak punya alasan yang kuat, ya, bagaimana atau apa yang harus diperjuangkan di dalam tim ini. Ya, ketika pemimpin bisa memberikan inspirasi bagaimana visi yang akan dicapai di masa depan, ya, ketika mereka bekerja bersama, maka tim pun akan bergerak menjadi lebih baik dari sisi motivasi. Ya, kemudian prinsip yang ketiga yang dibahas, yang akan dikembangkan dalam program ini adalah establishes stretch goals, ya, yaitu bagaimana kita menetapkan sebuah sasaran yang menantang bagi tim kita. Hampir semua pemimpin berpengaruh, mereka selalu berusaha untuk mendorong timnya agar bisa mencapai sasaran-sasaran prioritas atau sasaran-sasaran terpenting di dalam tim ataupun organisasi. Pemimpin yang bisa menunjuk apa satu atau dua goals terpenting yang harus dicapai oleh timnya, kemudian menurunkan itu menjadi sasaran-sasaran kinerja yang betul-betul bisa dikerjakan oleh timnya, maka dia akan memiliki daya pengaruh yang besar untuk meningkatkan kinerja. Ya, kemudian yang keempat, prinsip yang dibahas dalam program ini adalah bagaimana seorang pemimpin itu melakukan drive for result, yaitu dia akan berusaha ya untuk mengelola pencapaian hasil-hasil secara efektif. Banyak sekali kesenjangan yang terjadi dalam organisasi di mana antara strategi dengan eksekusi itu ada masalah. Ya, bagaimana menggerakkan orang agar bisa meraih sasaran-sasaran terbaik dalam bekerja, ini adalah menjadi kompetensi krusial bagi seorang pemimpin. Ya, karena itu ketika pemimpin berhasil membangun kemampuannya ya di dalam mengeksekusi strategi bersama timnya, maka ini akan membangun pengaruh yang lebih kuat. Ya, kemudian prinsip kelima yang dibahas di dalam program ini adalah personal integrity. Ya, sering disebut bahwa jatuh bangunnya seorang pemimpin sangat tergantung pada integritasnya. Nah, bagaimana kita membangun integritas setahap demi setahap sampai di level di mana tingkat trust dari orang-orang yang kita pimpin itu akan menjadi sangat tinggi, sehingga apapun pengaruh yang diberikan kepada timnya, ini akan berdampak positif. Ketika pemimpin tidak memiliki integritas, maka daya pengaruhnya akan sulit. Ketika kita berbicara materi 1-4, ini memang
fokus pada bagaimana pemimpin membangun kapabilitas pribadinya. Nah, di prinsip kelima sampai ke-10 dalam program ini itu fokus bagaimana pemimpin benar-benar bisa menggerakkan dan menginspirasi orang. Ya, setelah personal integrity, maka yang keenam pemimpin akan belajar mengenai build relationship. Banyak pemimpin yang meremehkan pentingnya hubungan-hubungan di dalam kepemimpinannya. Ya, nah ini adalah program yang betul-betul akan menyentuh hati setiap pemimpin, bagaimana agar mereka bisa membangun hubungan yang harmonis dengan timnya, karena ini sangat esensial. Kita tidak bisa bekerja sama dengan efektif dengan orang-orang yang kita pimpin kalau kita memiliki banyak masalah-masalah dalam hubungan kita dengan mereka. Ya, kemudian yang berikutnya, yang ketujuh adalah listening with empathy. Kemampuan mendengar pada saat sekarang ini sangat krusial sekali. Ya, kita tidak mungkin bisa memotivasi orang kalau kita tidak memahami mereka. Kita harus betul-betul paham kebutuhan, harapan, aspirasi dari orang yang kita pimpin. Bagaimana kita mendengarkan mereka dengan penuh empati, ini akan membuat kita betul-betul paham apa yang dibutuhkan oleh tim kita, apa yang menjadi kendala-kendala, rintangan yang mereka hadapi. Ketika pemimpin tidak tahu atau tidak mau tahu dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh timnya, maka dia tentu akan sulit untuk memberikan pendekatan-pendekatan yang efektif untuk merubah kondisi tersebut. Kemudian yang kedelapan, dalam program ini, ya, para pemimpin akan belajar mengenai inspire and motivate others. Ya, ini adalah materi yang sangat-sangat krusial, ya. Bahkan seluruh program The Influential Leader ini tujuannya memang adalah untuk bagaimana kita bisa menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk berubah. Ya, perubahan adalah sesuatu hal yang sangat diharapkan di dalam organisasi. Nah, bagaimana para pemimpin bisa mengelola perubahan orang-orang secara efektif, bagaimana mereka menjadi pemimpin yang inspiratif, bagaimana mereka bisa mengatasi ketakutan-ketakutan dan keraguan-keraguan orang untuk berubah. Ini menjadi sebuah ilmu yang sangat penting sekali, ya, di mana kita ingin orang-orang yang bekerja bersama kita itu bersifat progresif, mereka bisa berkembang terus di dalam karirnya. Ya, kemudian yang ke-9, program ini akan memberikan juga prinsip mendasar mengenai bagaimana kita bisa mengakselerasi teamwork. Ya, ketika para pemimpin mampu mengelola sebuah tim beserta dinamika-dinamika yang ada di dalamnya, konflik-konflik yang ada di dalamnya, bagaimana membuat tim itu bisa berkolaborasi secara efektif, di mana perbedaan tentu adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam sebuah tim. Ya, bagaimana membangun sinergi yang efektif ini menjadi sebuah pendekatan yang sangat efektif, karena ketika tim penuh dengan konflik, maka tim itu tidak akan bisa bergerak kemanapun, dan pemimpin tidak bisa ya bersikap antipati ya atau masa bodoh ya terhadap apa yang terjadi dalam timnya. Dia harus tahu dinamika tim dan bagaimana mengurai masalah-masalah yang ada di tim sehingga timnya bisa bergerak masuk ke dalam siklus perkembangan yang lebih baik dari sekedar tim yang terus disibukkan dengan konflik-konflik menjadi tim yang bisa perform jadi lebih baik. Kemudian yang ke-10, materi terakhir dalam program ini akan dipelajari oleh para pemimpin adalah bagaimana seorang pemimpin bisa mendevelop orang lain ya menjadi high performer atau bahkan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan bagi organisasi, yaitu materi developing people. Nah, pemimpin yang betul-betul melakukan kaderisasi dengan baik, mengembangkan dan menyiapkan pemimpin-pemimpin terbaik untuk di masa depan, mereka lah yang akan memetik kinerja luar biasa. Karena pemimpin-pemimpin seperti ini mereka tidak senang dengan one man show, mereka berbagi power, berbagi kekuasaan dengan orang-orang yang mereka pimpin. Kemudian dengan orang-orang yang pimpin inilah di masa depan mereka bisa menyerahkan tongkat kepemimpinan atau suksesi secara efektif ya, sehingga kelak dia akan bisa melakukan hal-hal lain yang mungkin prioritas bagi organisasi ya, sehingga proses kaderisasi di dalam organisasi bisa berjalan dengan baik. Nah, 10 materi dalam Influential Leader ini tentu akan sangat berguna sekali bagi semua pemimpin, ya, apakah mereka di industri, ataukah mereka di dunia pendidikan, apakah di dunia sosial, di seluruh bidang-bidang yang ada di dalam organisasi, lembaga, ya, itu membutuhkan program The Influential Leader ini. Selamat bergabung di dalam program The Influential Leader di batch-batch yang mendatang. Jika Anda ingin memberdayakan para pemimpin di organisasi Anda hari ini, maka program The Influential Leader adalah program mendasar, fundamental yang harusnya menjadi concern kita semua.
Selamat bekerja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.